Zahra Auliah Fauzia Putri dari SMP Muhammadiyah 12 GKP Gresik. Di sini kami akan mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Pergeseran Makna Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial. Latar belakang media sosial atau medsos berbasis teknologi informasi merupakan sarana komunikasi masyarakat paling efektif karena tidak terbatas ruang dan waktu. Medsos berbasis teknologi informasi seperti Twitter, Facebook, blog, maupun Instagram sangat diminati masyarakat di berbagai kalangan. Berbagai gaya komunikasi dapat ditemukan di medsos, baik berupa komentar, kritik, masukan, dan gurauan yang di dalamnya banyak mengandung ujaran yang menyimpang. Berbagai dampak dapat muncul sebagai akibatnya, antara lain: 1. Munculnya persepsi analogi bahwa pada umumnya bangsa Indonesia senang menggunakan ungkapan sarkasme. 2. Secara tidak langsung, media sosial telah mendidik masyarakat untuk menggunakan bahasa sarkastik atau kasar. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan dua masalah. Yang pertama, pergeseran makna penggunaan bahasa apa saja yang terdapat dalam media sosial. Dan yang kedua, bagaimana penggunaan bahasa dalam media sosial yang mengalami pergeseran makna. Dan dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian kami juga ada dua, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bentuk pergeseran makna dalam penggunaan bahasa dalam media sosial, dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana bentuk penggunaan bahasa dalam media sosial yang mengalami pergeseran makna. Manfaat penelitian. Dari penelitian ini, manfaat penelitian sebagai berikut. 1. Siswa dapat mengetahui pergeseran makna penggunaan bahasa apa saja komunikasi dalam media sosial. Selain itu juga mengetahui mana apa saja yang terkandung dalam penggunaan bahasa tersebut. 2. Sekolah mengetahui pergeseran makna penggunaan bahasa dalam media sosial. Hal ini sebagai langkah strategi bagi guru wali kelas maupun guru bimbingan konseling, dan memberikan motivasi dan arahan sebagai siswa bisa menghindari penggunaan bahasa yang mengalami penyimpangan saat mereka melakukan komunikasi di media sosial. Kajian pustaka. Yang pertama ada pergeseran makna. Pergeseran makna yang juga disebut sebagai pengembangan makna atau penyempitan makna merupakan evolusi penggunaan kata-kata biasanya hingga tahapan makna menjadi sangat berbeda dari aslinya. Yang kedua ada bahasa. Setiap kata dalam setiap bahasa dapat saja mengalami pergeseran makna sesuai dengan kebutuhan pemakaian bahasanya. Di dalam peristiwa interaksi verbal manusia, selalu menggunakan kata di dalam suatu kalimat atau ujaran dari bahasa yang mereka gunakan. Media sosial. Vini Putri Fauzi mengutip tulisan Philip Kotler dan Kevin Keller yang menjelaskan media sosial adalah merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain, dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Peran media sosial semakin diakui dalam mendongkrak kinerja bisnis. Metode penelitian. Desain penelitian kami ini termasuk dalam kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Subjek dan data penelitian. Fokus penelitian kami adalah pergeseran makna penggunaan bahasa dalam media sosial, yang mana data penelitian kami berupa tulisan yang diunggah dalam media sosial seperti Twitter, Instagram, dan situs online lainnya. Metode penelitian, pelaksanaan penelitian, teknik penelitian karya tulis dengan judul Pergeseran Makna Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial ini mulai tanggal 1 sampai 27 April 2022. Teknik pengumpulan data. 1. Teknik observasi. 2. Studi dokumen. Bentuk pergeseran makna penggunaan bahasa dalam media sosial yang kami temukan ada dua jenis. Yang pertama adalah campur kode. Komunikasi warganet di media sosial menunjukkan bahwa penutur banyak menggunakan bahasa Indonesia campuran, yaitu bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya seperti
Ada orang yang mau temenan sama si A ini aja udah aneh banget, kayak why did you choose her out of so many people? Dan yang kedua ada sarkasme. Dalam komunikasi di media sosial, warganet juga menggunakan kata-kata kasar dalam mengungkapkan perasaannya. Ada unsur sarkasme dalam ujaran, seperti penggunaan kata kasar sebagai umpatan, sindiran, ejekan, sebutan yang tidak hormat atau yang bermaksud untuk menghina. Contohnya seperti penggunaan kata anjing, penggunaan kata anjrit, atau penggunaan kata kasar lainnya. Pergeseran makna penggunaan bahasa dalam media sosial. 1. Campur kode ungkapan rasa kecewa. Alih kode atau kode switching adalah peristiwa pemilihan dari satu kode ke kode lainnya. Seperti penutur menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa Inggris untuk mengungkapkan rasa kecewa. 2. Sarkasme ekspresikan rasa kurang suka. Dalam kasus sarkasme ini, pemilihan diksi dari bahasa lain tampaknya sengaja dilakukan untuk menunjukkan latar belakang sudut penuturnya kepada pembaca media sosial. Sarkasme ini adalah salah satu jenis majas yang menggunakan kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang lain dan dapat berupa cemoohan atau ejekan. Penutup simpulan, pergeseran makna penggunaan bahasa di media sosial terlihat pada dua bentuk, yaitu campur kode dan penggunaan majas sarkasme. Dalam pergeseran makna dengan menggunakan majas atau gaya bahasa sarkasme, dalam konteks ini gaya bahasa sarkasme sengaja digunakan penutur untuk mengekspresikan rasa benci, tidak suka, atau untuk menghina, mempermalukan, maupun merendahkan. Ungkapan sarkastis dalam media sosial itu menunjukkan adanya ketidaksantunan masyarakat Indonesia dalam berbahasa. Implikasi. Ketika ada berkomunikasi di media sosial mengalami pergeseran makna, terutama penggunaan kata umpatan, ejekan, cemoohan, atau untuk mengolok-olok orang lain, maka itu akan menimbulkan sifat yang kurang baik bagi penutur maupun orang yang akan diejek. Rekomendasi. Dengan hasil analisis tersebut, maka bisa direkomendasikan kepada instansi pendidikan untuk memberikan arahan yang bersifat nasihat pada peserta didik untuk memiliki sopan santun atau adab dalam berkomunikasi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.